Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, NIM 040203 22072. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Di sini saya akan menuntaskan tugas akhir saya UAS Kognitif Counseling Behavioristik, di mana saya akan membuat video bersama klien saya. Halo Mbak, silakan nih diperkenalkan namanya siapa, umurnya berapa, kemudian domisilinya di mana. Halo, perkenalkan nama saya Putri, saya berumur 20 tahun. Saya dari Surabaya. Halo Mbak Putri. Hai. Kita sapa temennya. Hai arek Surabaya. Nah, Mbak Putri tahu nggak sih diundang ke sini tuh mau ngapain? Pastinya buat curhat ya. Buat curhat guys, buat curhat. Oke. Mbak Putri di sini boleh curhat sepuasnya Mbak Putri, tapi saya kasih waktu 10 menit cukup ya untuk merealisasikan cerita Mbak Putri, yang ada dalam pikiran Mbak Putri, sehingga bisa ada waktu lah, karena kan kita juga keterbatasan waktu juga. Terus juga di sini ada yang namanya asas dari bimbingan konseling Islam, yaitu asas rahasia. Jadi semua kisahnya Mbak Putri, identitasnya akan disingkitkan atau dijaga kerahasiaannya gitu. Jadi Mbak Putri nggak perlu khawatir tentang cerita-ceritanya, identitasnya. Jadi di sini kita juga menjaga gitu, istilahnya menjaga. Jadi nggak perlu khawatir ya Mbak Putri ya. Ceritakan apa yang ada dalam pikiran Mbak Putri sehingga Mbak Putri merasa nyaman banget gitu. Oke? Jadi gini Mbak, saya kan 2 bulan yang lalu itu ada yang ngajak kenalan di Instagram. Dia itu dia tuh adik kelas saya waktu SMP. Terus nah ini Tan gitu kan, terus akrab, tapi saya nggak terlalu kayak ngerespon. Soalnya saya kan juga ada lah yang lain gitu lah kan, buat apa ya. Terus habis itu kok yang ini hilang. Yang mana ini? Yang kecil. Apanya yang kecil? Yang adik kelas itu. Iya, sama-sama adik kelas ini. Oh, sama-sama adik kelas. Oke, terus Yang sekarang ini dia itu kayak hilang, tiba-tiba sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Terus nyoba deh sama yang ini. Lah kok enak. Bukan enak sih. Lebih kayak nyaman gitu. nyaman ya. lah. Soalnya dulu dia tuh kayak face rest, terus tanya-tanya kabar, terus gimana ya, intinya enak lah. Terus aku pura-pura aduh pindah WA gitu kan. Akhirnya dapat nomornya, terus WA banyak gitu, gini terus sampai bisa dibilang ada hubungan tapi nggak ada hubungan gitu. Gantung. Iya, HTS hubungan tanpa HTS ya, status. bener. Terus tapi dia itu kayak ngasih harapan gitulah, tapi lama-lama kok sama aja, tambah ngilang, nggak ngabarin, gini. Setelah saya tanya-tanya yang tuanya gitu ya, sampai paksa gini, akhirnya dia itu mau cerita kalau dia itu mau pindah ke rumahnya yang di Bandung. Otomatis kan LDR ya, gitu kan. Ya nggak masalah LDR, cuma ya kasihlah kabar. Masa ya aku terus yang kamu di mana, lagi ngapain, sedang ngapain aja, gini. Kan ya capek toh gitu. Terus mari ngono bentar, dia seminggu sebelum berangkat itu dia
muanis ngomongannya, muanis kayak iya cantik, iya gini nanti ngasih kabar kok, iya janji, iya gini terus lah kok setelah berangkat ke sana sehari sebelumnya dia nggak ngabarin berangkat itu, katanya pakai pesawat ya, tapi nggak tahu kayak dia itu hidupnya itu kayak high class gitu loh, high class tapi nggak tahu itu beneran apa enggak, soalnya kan nggak pernah ketemu, bahkan nggak pernah ketemu, dijak ketemu itu nggak mau gitu loh, telepon cuma telepon CC, nggak pernah kayak ayolah aku pengen lihat wajahmu gitu loh, tapi kok angele gitu loh, kayak terlalu banyak alasan sih nggak jelas, nggak nyambung, sih ngarai kayak karepmu lah. Jadi ngerasa kayak khawatir gitu, cemas gitu. Terus setelah dari sana aku katanya mau dikirim foto, ternyata foto apa anjir? Foto maaf ya Pak. Foto katanya mau ngasih foto bandara kan, ternyata cuma foto kayak sebuah penginapan dan nggak jelas, maksudnya kayak apa itu foto apa gitu loh, buat apa kamu kasih tahu, mending kamu kasih pak kamu ada kamu gitu loh, ini enggak buat apa gitu loh. Tapi setidaknya kan dia ngasih kabar, kok lama kelamaan gini wis capek aku, sampai chat-chatnya itu nggak tak bales, nggak penting yang kayak yos lah tak lupain, sama kayak healing berusaha healing kemana, ke Terawas gini pokoknya biar rasanya tuh pelong hatinya. Jadi dari awal tuh Mbak Putri ya, Mbak Putri itu kayak ngerasa cemas awalnya ya gitu. Terus khawatir kalau misalkan ditinggal tuh ngabarin apa enggak gitu. Kemudian Mbak Putri juga pernah nggak sih terbersit kayak seuzon gitu, mikirin wah pasti hari ini selingkuh, wah pasti hari ini gini gitu, ada nggak sih? Mungkin dikit ya, tapi lebih kayak aku udah percaya sama kamu, seharusnya kamu juga Feedbacknya gitu gitu. Tapi ya bukan mikir kayak dia selingkuh ya biarin, kita nggak ada hubungan. Ya gimana ya, seneng aja kalau sama dia dulu. Tapi Oke. Nah, terus misalkan sekarang nih perasaannya ke dia tuh gimana? udah be aja sih, soalnya yang itu kembali lagi. Oke. Aduh. Tapi dari pemikiran Mbak sendiri kan Mbak juga cemas ya awalnya. Kemudian kan berpikir misalkan arek iku nandi takutnya ya apa, tak kenapa gitu kan. Nah, terus jadi pemikirannya Mbak ini kayak ya wis lah kalau misalkan arek iku kayak ngono ya wis tak tinggal aja gitu kan. Oke. Apa ada yang mau diutarakan lagi mungkin? Cuma butuh komunikasi aja sih, Untuk komunikasi. kan hubungan kalau nggak ada komunikasi buat apa ada hubungan ya kan? Boleh gitu. Tadi udah lega belum ceritanya? Agak sedikit lega ya? Iya. Oke. Sekarang Mbak saya suruh duduk dengan rileks ya. Kemudian Mbak pikirkan perkataan yang mewakili perasaan dari Mbak terhadap dirinya atau mantannya Mbak. Kemudian ungkapkan dengan sekeras mungkin ya, entah kayak ada penuh penekanan apa gimana, enggak apa-apa. Setelah itu saya akan bilang stop. Saat saya bilang stop, lupakan permasalahan yang ada dan pikirkan afirmasi yang positif terhadap perkataan yang telah Mbak pikirkan atau Mbak ucapkan. Paham? Oke, paham ya? Nah, sekarang Mbak Putri duduk rileks, duduk dengan rileks, nyamankan posisinya. Sekarang pikirkan perkataan yang mewakili perasaan dari Mbak terhadap mantannya Mbak tadi. Diomongin ya ini. Penuh penekanan juga boleh. Oke. Aku lho lapo sih gak ngabari. Mari ngono. Kan aku nyekel HP. Karek ngetik aku di sini ya.
aku gini kok ya angele ngono lho. Nang kono kono apa sih? Kudanan ta HP-mu. Kayak ayolah please ngono lho. Ngapain sih kan iku nang kono? Lek gak gelem ambek aku ya kosong nyedeki aku anjir. Please. Ngono. Oke, makasih lah. Kayak kata-kata manismu hari-hari bersamamu ku. Makasih. Intinya makasih. Dan see you next time. Stop. Oke, sekarang pikirkan afirmasi yang positif terhadap perkataan Mbak tadi. Coba utarakan. Mungkin bukan waktu yang tepat, kayak di bareng gak apa-apa, gak masalah si ake kok gak awakmu tok nang kene ku ya kan. Nang kene yo ake sing nyedeki aku gak awakmu tok kaya apa. Nang WA aku yo ake gak awakmu tok kaya apa. Nang kono baik-baik lancar, kuliah lancar, rezekinya lancar, sholatnya yo sing rajin. Oke? Oke, sudah. Oke, itu adalah bentuk dari terapi talk stopping, di mana permasalahan yang ada dalam diri Mbak stop sendiri. Dan mungkin di next lain hari Mbak ada permasalahan lagi, coba dengan teknik ini. Dengan apa? Mbak merealisasikan pikiran atau perkataan yang mewakili perasaan Mbak, kemudian Mbak stop dengan sendirinya. Stop, sudah. Atau enggak Mbak alihkan dengan bicara kayak astagfirullah, ya Allah, Allah Akbar gitu, juga boleh. Karena apa? Kalau kita masih memikirkan permasalahan yang ada, Mbak pun juga pasti terpaut dengan permasalahan itu, ya kan? Gitu. Dan mungkin ya Mbak, dengan teknik ini juga Mbak kayak teruslah, memang ada banyak permasalahan, tapi juga kita perlu stop untuk menyetop itu semua, gitu kan? Kalau misalkan permasalahan kita pikirkan lebih dalam kan kita juga yang kena perasaannya. Dan oke. Mbak, ini sudah 10 menit ya. Mudah-mudahan teknik tadi bisa dilakukan di next permasalahan lagi. Kalau Mbak mengalami kejadian atau permasalahan yang ada dalam kehidupan Mbak bisa terapkan. Jadi Mbak langsung pikirin perkataan yang jelek, terus stop, kemudian dipikirkan kalimat atau kata-kata yang tadinya negatif menjadi positif, atau pemikiran yang yang baik lagi gitu. Oke Mbak, setelah tadi dari proses Mbak bercerita, kemudian penanganan untuk permasalahan dari Mbak, apa sih perasaan Mbak yang setelah adanya proses ini tadi? Perasaan yang sebelum sama sesudahnya loh ya. Sebelum Mbak cerita sama setelah sesudah Mbak cerita dan sesudah Mbak diberikan terapi ini tadi. Kalau yang tadi kan rasanya kayak mangkel pengen nonjok ya rasanya ya. Kalau ketemu, tapi ini kan sampingnya nggak ketemu gitu. Tapi setelah dikasih teknik-teknik ini tadi lumayan lega, kayak ya udah, yang sudah ya udah gitulah. Gitu aja sih. Terus pengetahuan apa sih yang telah Mbak tangkap dari ini tadi? Ya, kalau punya masalah jangan terlalu diambil hati. Terus kalau punya masalah juga stop, jangan terlalu dipikirin, nanti jatuhnya kan kita yang sengsara sendiri ya. Iya. Itu aja. Oke, terus untuk penilaian tindak lanjut mungkin untuk kedepannya Mbak mau gimana gitu? Ya besok kalau bisa
yang serius-serius ya yang datang. Jangan cuma mampir, emang sini kos-kosan gitu kan. Enggak lah ya, kalau bisa langsung serius datengin gitu. Tapi langsung lah kayak saya mau ngelamar kamu, aduh apa gak bahaya? Biasanya kalau perempuan itu maunya itu kan diseriusin ya. Ya. Tapi kalau diseriusin temen tambah ketar-ketir gitu. Ya kan? Tambah bingung kar BDW. Benar-benar. Jadi perasaannya lega ya, udah Iya. lega. Alhamdulillah. Terus apa namanya, pemikirannya yang enggak tadi bisa dikontrolkan lagi gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Putri atas kerjasamanya Mbak Putri. Semoga di next waktu Mbak Putri bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan dalam adanya pembelajaran teknik tadi yang sudah diberikan kepada Mbak Putri bisa lebih mengontrol emosinya Mbak Putri lebih bisa untuk menyetop segala kesalahan, menyetop segala pemikiran perasaan yang negatif dalam diri Mbak Putri gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke teman-teman, ini tadi video konseling